adalah pilihan. Pilihan yang menentukan hidupmu. Maka pastikan dalam setiap hari kehidupanmu kamu menentukan pilihan yang tepat. Dan salah satu contoh pilihan yang tepat adalah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan pastikan kamu dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini. Dan adapun materi kita hari ini adalah sebagai berikut. Kita masih di bab 2 yaitu Kesultanan-Kesultanan Maritim Masa Islam di Nusantara, namun dengan subjudul yang berbeda yaitu membahas Kerajaan Mataram Islam dan Ternate. Kalau minggu lalu kita membahas Kerajaan Aceh, Demak, dan Banten. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa mampu dengan semangat dan gembira yang tinggi dalam memahami beberapa hal mengenai Kerajaan Mataram Islam dan Ternate. Dan siswa juga diajak untuk turut serta menjaga kelestarian benda peninggalan kedua kerajaan tersebut. Kerajaan Mataram Islam. Ini dia gambar dari Kerajaan Mataram Islam. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Pajang berkembang dengan baik. Tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia dan digantikan oleh Pangeran Benowo, namun tidak berlangsung lama. Kekuasaan Pajang akhirnya jatuh ke tangan Sutawijaya dan memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke Mataram. Pusat Kerajaan Mataram terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Sejak saat itu Kerajaan Pajang resmi menjadi bagian Kerajaan Mataram dan Sutawijaya menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Syahidin Panatagama. Dan inilah peta dan wilayah Kerajaan Mataram kuno. Pada masa itu wilayah kekuasaan Mataram kuno cukup luas. Kemudian Panembahan Senapati nantinya digantikan oleh putranya Mas Jolang. Kemudian Mas Jolang digantikan oleh Mas Rangsang atau lebih dikenal Sultan Agung. Sultan Agunglah nanti akhirnya membawa Mataram mencapai puncak kejayaan atau keemasan. Ini kerajaannya dan inilah gambar dari Sultan Agung. Dalam bidang politik, pemerintahan Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Di samping itu, Sultan Agung berhasil menyatukan berbagai daerah di Jawa dan mengusir VOC dari Batavia atau sekarang sudah diberi nama Jakarta sebagai ibu kota dari Indonesia tahun 1628 dan 1629. Mataram juga berkembang menjadi negara agraris dan mengembangkan daerah persawahan. Di abad ke-17, Mataram menjadi lumbung padi. Hasil pertaniannya adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Palawija artinya tanaman-tanaman atau tumbuhan bahan pokok makanan. Kemudian beras merupakan hasil komoditi atau hasil pertanian utama dari Kerajaan Mataram Islam. Ini merupakan hasil tanaman palawija dari Kerajaan Mataram Islam.
Mataram terkenal memiliki pembagian golongan dalam masyarakat dengan sistem feodal, di mana golongan raja adalah raja si pemilik seluruh tanah di kerajaan Mataram. Kemudian ada golongan kedua yaitu golongan sultan atau nama lainnya Panatagama yang mengatur kehidupan keagamaan yang derajatnya sama tingginya dengan raja. Kemudian ada golongan ketiga yaitu rakyat biasa yang menjalankan segala aturan yang diberlakukan oleh raja dan sultan. Sultan Agung nantinya wafat tahun 1645 dan dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Dia sifatnya kasar, kejam, berpandangan sempit, dan lemah terhadap kerajaan lain. Mataram akhirnya mengalami kemunduran, apalagi dikarenakan pengaruh VOC yang semakin kuat. Dan dalam perkembangannya nanti, Mataram akhirnya terbagi menjadi dua berdasarkan Perjanjian Giyanti tahun 1755, di mana nanti isinya bahwa sebelah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur menjadi Kesunanan Surakarta. Sehingga hingga saat ini ada dua daerah yang masih dipimpin oleh sultan, yaitu Yogyakarta, kemudian Surakarta. Berikutnya yang kita bahas adalah Kerajaan Ternate. Itu adalah kerajaan Islam yang berada di Maluku Utara. Dan ini adalah gambar dari Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate nanti berada di Kepulauan Maluku yang menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19 kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Sejak awal diketahui bahwa di daerah Maluku Utara terdapat dua kerajaan bercorak Islam, yaitu Ternate dan Tidore. Hari ini kita bahas mengenai kerajaan Ternate, dan minggu depan kita akan membahas kerajaan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore. Tetapi, wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Tanda-tanda awal kehadiran Islam di daerah Maluku dapat diketahui dari sumber-sumber berupa naskah-naskah kuno dalam bentuk hikayat seperti hikayat Hitu, hikayat Bacan, dan hikayat lainnya. Ini dia gambar hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang bernafaskan ajaran-ajaran Islam. Sumber berita asing seperti Cina, Portugis, dan lainnya sangat menunjang cerita sejarah daerah Maluku tersebut. Pada abad ke-14 Masehi, dalam kitab Negara Kartagama, karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi, menyebut bahwa Maluku dibedakan dengan Ambon, yaitu Ternate. Hal ini juga dikaitkan dengan hikayat Ternate yang antara lain menyebutkan Mueloka atau Maluku artinya Ternate, Tidore, Jelolo, dan Bacan. Ini dia kitab Negara Kertagama. Dan pada abad ke-14 Masehi, masa kerajaan Majapahit sudah sering terjalin hubungan pelayaran dan perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan terutama Tuban dan Gresik dengan daerah Hitu, Ternate, Tidore, bahkan Ambon. Ini dia gambar dari Raja Ternate, yaitu Raja Molomatea yang memerintah Ternate di abad ke-12 Masehi. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan Raja Maluku berasal dari Jafar Shadiq Arab. Dalam tradisi setempat dikatakan bahwa Raja Ternate ke-12 bernama Molomatea yang memerintah tahun 1350 sampai 1357, bersahabat dengan orang-orang Muslim Arab yang datang ke Maluku memberikan petunjuk pembuatan kapal. Hubungan perdagangan antara Maluku dengan Jawa oleh Tom Pyres tahun 1512 sampai 1515 juga sudah diberitakan. Bahkan ia memberikan gambaran Ternate yang didatangi kapal dari Gresik yang sudah menganut ajaran Islam masa itu. Nah, Ternate menganut agama Islam. Menurut berita Tom Pyres yang dikuatkan oleh Antonio, mengatakan Islam di daerah Maluku mulai muncul sejak tahun 1460 sampai 1463.
Kerajaan Ternate sejak saat itu pun makin mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi, perdagangan maupun bidang politik. Lebih-lebih setelah Sultan Khairun putra Sultan Zainal Abidin menaiki tahta sekitar tahun 1535. Kerajaan Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Tetapi persatuan daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu mulai pecah karena adanya kedatangan orang-orang Portugis dan juga orang Spanyol ke Tidore dalam upaya monopoli perdagangan. Dan dalam upaya monopoli perdagangan tersebut, Portugis memusatkan perhatiannya kepada Ternate, sedangkan pedagang Spanyol kepada Tidore. Maka nanti muncul yang namanya perjanjian Tordesillas. Yaitu perjanjian antara Portugis dan Spanyol yang membagi dua wilayah Maluku, Ternate dan Tidore pada masa itu. Akhirnya nanti Sultan Khairun dengan rakyatnya mengadakan perlawanan dan akhirnya berhasil mendesak Portugis. Namun, dengan taktik curang Portugis yang pura-pura mengajak Sultan Khairun berunding, namun akhirnya berhasil membunuhnya. Ini dia peta wilayah Maluku. Di mana ada Laut Maluku, Laut Buru, Laut Seram, kemudian Laut Pasifik, Laut Halmahera. Jadi memang Maluku ini dikelilingi dengan banyak laut. Selanjutnya perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Babula dan Portugis berhasil diusir dari Maluku tahun 1575. Bangsa Portugis kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur atau Tim-Tim yang sekarang dikenal sebagai Timor Leste sampai menjelang akhir abad ke-20. Jadi inilah cikal bakal atau alasan kenapa nanti bangsa Portugis akhirnya menguasai wilayah Tim-Tim, Timor Timur atau Timor Leste, dan nantinya pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Tim-Tim resmi lepas dari wilayah Indonesia. Sultan Babullah mendapat julukan sebagai penguasa 72 kepulauan dan menganggap sebagai kerajaan seluruh wilayah dan sangat berkuasa. Sultan Babullah wafat tahun 1583. Jadi, Sultan Babullah ini memiliki peran penting terhadap kerajaan Ternate pada waktu itu.